Halo, Assalamualaikum. Di sini saya bersama teman-teman saya dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, semester 3 dari kelas manajemen 3. Saya dan teman saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal metode harga pokok pesanan lebih dari satu departemen. Perkenalkan, nama saya Desta yang akan menjelaskan penyelesaian dari ABCD, Fitriani yang akan membacakan soal, Nur Kamila yang akan menjelaskan EFG, dan Agung menjelaskan HIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan lebih dari satu departemen. Contoh, PT Lancar Jaya memproduksi barang atas pesanan di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan biaya produksi selama Agustus 2007. A. Pada bulan ini perusahaan menerima 3 pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. Pesanan PX dengan jumlah 2.500 unit dengan harga 12.000 per unit. Pesanan PY dengan jumlah 4.000 unit dengan harga 10.000 per unit. PZ dengan jumlah 2.000 unit dengan harga 7.500 per unit. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja dengan biaya sebagai berikut. Pesanan PX di Departemen A Rp4.500.000, di Departemen C Rp2.500.000, dengan total Rp7.000.000. Pesanan PY di Departemen A Rp6.000.000, Departemen C Rp4.000.000 dengan total Rp10.000.000. Pesanan PZ di Departemen A Rp2.400.000, Departemen C Rp3.600.000 dengan total Rp6.000.000. Total di Departemen A Rp12.900.000, Departemen C Rp10.100.000 dengan total keseluruhan Rp23.000.000. C. Biaya gaji dan upah. Pesanan PX di Departemen A Rp2.400.000, Departemen B Rp2.600.000, Departemen C Rp1.600.000. Pesanan PY Departemen A Rp3.500.000, di Departemen B Rp1.200.000, Departemen C Rp1.800.000. Pesanan PZ di Departemen A Rp1.900.000, Departemen B Rp1.500.000, dan di Departemen C kosong. Total keseluruhan Departemen A Rp7.800.000, Departemen B Rp5.300.000, dan Departemen C Rp3.400.000. D. Tarif BOP dan dasar pengenaan tarif adalah sebagai berikut. Departemen A, dasar pengenaannya jam kerja langsung dengan tarif Rp480 per JKL. Departemen E, dengan dasar pengenaan kerja langsung tarif Rp750 per JKL, dan Departemen C, dasar pengenaan upah langsung dengan tarif 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung digunakan oleh masing-masing pesanan adalah pesanan PX 7.500 jam kerja langsung di Departemen A, 3.000 jam kerja langsung di Departemen B. PY di Departemen A 8.500, di Departemen B 5.000. Di pesanan PZ di Departemen A 4.000, di Departemen B 2.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi gedung Rp3.500.000, biaya asuransi Rp5.000.000, biaya depresiasi mesin Rp1.700.000,
rupiah dengan jumlah keseluruhan Rp10.250.000. Pesanan PX dan PY sudah selesai diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pesanan PZ sudah dipindahkan ke Departemen C tapi belum dikerjakan. Yang diminta adalah jurnal yang diperlukan. Cara penyelesaian soal metode harga pokok pesanan lebih dari satu departemen. Yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku. BDP biaya bahan baku Departemen A sejumlah 12.900.000. Jumlah tersebut dihasilkan dari biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C dengan biaya pesanan X sejumlah 4.500.000, pesanan Y 6 juta, pesanan Z 2.400.000. BDP biaya bahan baku Departemen C sejumlah 10.100.000, jumlah tersebut dihasilkan dari pesanan X 2.500.000, pesanan Y 4 juta, pesanan Z 3.600.000. Persediaan bahan baku dengan jumlah 23 juta, persediaan dihasilkan dari jumlah Departemen A dan Departemen C. Langkah yang kedua yaitu mencatat pemakaian gaji dan upah. BTP BTKL Departemen A berjumlah 7.800.000, jumlah tersebut dihasilkan dari biaya gaji dan upah. Pesanan X sejumlah 2.400.000, pesanan Y sejumlah 3.500.000, pesanan Z 1.900.000. BDP BTKL Departemen B berjumlah 5.300.000, jumlah tersebut dihasilkan dari pesanan X 2.600.000, pesanan Y 1.200.000, pesanan Z 1.500.000. BDP BTKL Departemen C berjumlah 3.400.000, jumlah tersebut dihasilkan dari pesanan X 1.600.000, pesanan Y 1.800.000. Jumlah keseluruhan gaji dan upah yaitu berjumlah 16.500.000 dari jumlah Departemen A, B, dan C. Langkah yang ketiga yaitu mencatat BOP dibebankan. BDP BOP Departemen A berjumlah 9.600.000. Departemen A, perhitungan Departemen A yaitu 20.000 dari jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan. Pesanan X berjumlah 7.500, pesanan Y 8.500, dan pesanan Z 4.000 dikalikan tarif jam kerja langsung Departemen A. Jadi dengan jumlah 9.600.000. BDP BOP Departemen B berjumlah 7.500.000. Perhitungan Departemen B 10.000 dari jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan. Pesanan X berjumlah 3.000, pesanan Y berjumlah 5.000, dan pesanan Z berjumlah 2.000, dikalikan dengan tarif jam kerja langsung Departemen B, jadi dengan jumlah 7.500.000. BDP dan BOP Departemen C berjumlah 2.040.000. Perhitungan Departemen C yaitu 60% dari upah langsung dikali dengan jumlah biaya dan upah Departemen C yaitu 3.400.000, jadi dengan jumlah 2.040.000 rupiah. BOP dibebankan berjumlah 19.140.000 rupiah. Langkah yang keempat yaitu mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya berjumlah 10.250.000 dari jumlah biaya depresiasi gedung berjumlah 3.500.000, biaya asuransi berjumlah 5 juta, dan biaya depresiasi mesin berjumlah 1.750.000,
yang dimasukkan ke dalam kredit. BOP dibebankan berjumlah 10.250.000. BOP dibebankan dan dihasilkan dari BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya yaitu 8.890.000, selisih BOP yaitu 8.890.000. Selanjutnya adalah mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. Akun yang kita catat yaitu BDP HPP Departemen A ke Departemen B. BDP HPP, biaya dalam proses harga pokok pesanan Departemen A ke Departemen B, sebesar 30.300.000. Biaya ini diperoleh dari total biaya bahan baku masing-masing pesanan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dari masing-masing pesanan, kemudian ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik dari masing-masing pesanan juga. Maka diperoleh jumlah biaya dari BDP BBB Departemen A. Biaya dalam proses biaya bahan baku Departemen A yaitu sebesar 12.900.000. Kemudian biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung Departemen A sebesar 7.800.000 dan yang terakhir yaitu BDP POP Departemen A, biaya dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 9.600.000. Maka totalnya yaitu sebesar 30.300.000. Kita lihat tabel perhitungan di mana biaya-biaya tersebut diperoleh dari tabel soal. Biaya bahan baku untuk BBB, kemudian tabel gaji dan upah untuk BTKL, dan untuk BOP diperoleh dari tarif BOP masing-masing departemen dikalikan dengan jumlah jam kerja langsung untuk tiap-tiap pesanan. Karena di sini hanya mencatat biaya-biaya di Departemen A saja, maka untuk BOP hanya dikalikan dengan tarif BOP di Departemen A saja. Untuk pesanan PX, jam kerja langsung adalah 7.500 dikalikan dengan tarif BOP di Departemen A yaitu sebesar 480. Maka ketemu hasilnya adalah 3.600.000. Kemudian untuk pesanan Y dan Z menggunakan cara yang sama, yaitu CKL dari masing-masing pesanan tersebut dikalikan dengan tarif BOP di Departemen A, yaitu sebesar 480. Maka ketemu hasilnya yaitu 4.080.000 untuk pesanan Y dan 1.920.000 untuk pesanan Z. Kemudian yaitu mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. Akun yang kita catat sama yaitu BDP HPP Departemen B ke Departemen C. Biaya dalam proses harga pokok pesanan Departemen B ke Departemen C sebesar 43.100.000. Biaya tersebut diperoleh dari BDP HP Departemen B ke Departemen C yaitu sebesar 30.300.000 dari perhitungan BBB, BTKL, dan BOP dari keseluruhan masing-masing pesanan. Dapat kita lihat di tabel perhitungan saat mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B yang barusan saja kita bahas. Akun kemudian BDP BTKL Departemen B yaitu sebesar 5.300.000 yang diperoleh dari biaya tenaga kerja langsung di Departemen B. Dapat kita lihat di soal pada tabel biaya gaji dan upah di Departemen B. Akun kredit selanjutnya yaitu BDP BOP Departemen B sebesar 7.500.000. Biaya ini diperoleh dari mengalihkan tarif BOP di Departemen B yaitu sebesar 750 dengan CKL atau jam kerja langsung dari masing-masing pesanan pada Departemen B. Jumlah jam kerja langsung dapat dilihat di soal pada tabel jam kerja langsung pada masing-masing pesanan di Departemen B. Pesanan X yaitu 3.000 dikali 750 sama dengan 2.250.000. Kemudian pesanan Y yaitu 5.000 jam kerja langsung dikali tarif BOP Departemen B yaitu 750, jadi totalnya yaitu 3.750.000.
dan pesanan Z 2000 jam kerja langsung dikali 750 sama dengan 1.500.000. Maka akan diperoleh totalnya yaitu sebesar 7.500.000. Selanjutnya mencatat produk selesai departemen C dikirim ke gudang. Akun pertama di debit yaitu persediaan produk selesai sebesar 44.820.000. Kemudian akun kredit yang pertama yaitu BDP HP departemen B ke departemen C sebesar 32.880.000. Biaya ini diperoleh dari total keseluruhan biaya BPP, PTKL, BOP dari masing-masing pesanan, yaitu sebesar 15.350.000 untuk pesanan X dan 18.530.000 untuk pesanan Y. Maka jumlahnya yaitu 32.880.000. Mengapa pesanan Z tidak dimasukkan dalam total produk selesai? Karena pesanan Z belum dikerjakan atau belum selesai pada departemen C. Akun selanjutnya yaitu BDP BBP departemen C. Biaya dalam proses biaya bahan baku departemen C sebesar 6.500.000 diperoleh dari biaya bahan baku pesanan X dan Y di departemen C. Pesanan Z tidak termasuk karena pesanan Z masih dalam proses dan belum menjadi produk selesai. Akun selanjutnya yaitu BDP PTKL departemen C. Biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung departemen C sebesar 3.400.000 dari biaya tenaga kerja langsung pesanan X dan Y di departemen C. Yang terakhir yaitu biaya dalam proses biaya overhead pabrik departemen C sebesar 2.040.000 diperoleh dari tarif VOP departemen C yaitu 60% dari upah langsung. Upah langsung departemen C bisa kita lihat di soal pada tabel biaya gaji dan upah pada departemen C. Pesanan X, biaya upah langsung di departemen C yaitu 1.600.000, maka 60% dikali 1.600.000 adalah 960.000. Dan pesanan Y yaitu 60% dikali upah langsung pesanan Y, maka 60% dikali 1.800.000 sama dengan 1.080.000. Dan diperoleh total produk selesai sebesar 44.820.000 dari jumlah keseluruhan harga pokok departemen B ke C, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dari pesanan X dan pesanan Y. Kemudian yaitu mencatat produk belum selesai. Akun debit pertama yang kita catat yaitu persediaan produk dalam proses sebesar 12.800.000. Kemudian akun kreditnya BDP HP departemen B ke departemen C. Biaya dalam proses harga pokok departemen B ke departemen C yaitu sebesar 9.220.000. Biaya ini diperoleh dari total keseluruhan biaya bahan baku, PTKL, dan biaya overhead pabrik pada pesanan Z. Dapat dilihat di perhitungan tabel pesanan Z pada saat mencatat produk selesai departemen B dikirim ke departemen C. Kemudian akun kredit kedua yang dicatat yaitu biaya dalam proses biaya bahan baku departemen C yaitu sebesar 3.600.000. Selanjutnya yaitu mencatat hasil penjualan pesanan X dan pesanan Y. Akun debit pertama yang dicatat yaitu kas sebesar 58 juta. Kemudian akun kreditnya adalah piutang dagang yaitu 58 juta. Perhitungannya yaitu jumlah pesanan dikali dengan harga produk pesanan. Untuk pesanan X, jumlah yang diminta yaitu 2.500 dengan harga produk sebesar 12.000. Jadi 2.500 dikali 12.000 hasilnya adalah 18 juta. Kemudian untuk pesanan Y, jumlah pesanan sebanyak 4.000 dikali 10.000 yaitu 40 juta. Jadi jika ditotal jumlahnya akan menjadi 58 juta. Kemudian yang terakhir yang harus dicatat yaitu mencatat harga pokok produk yang dijual yaitu pesanan X dan pesanan Y. Akun debit pertama yang dicatat yaitu harga pokok produk selesai yaitu sebesar 44.820.000. Kemudian akun kreditnya adalah persediaan produk selesai yaitu 44.820.000.
Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai materi metode harga pokok pesanan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.